Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, kembali lagi teman-teman di Ilham and Stephen Show. Stephen Show. Ya. Nah, kali ini istimewa kita semua rekodnya dari rumah, mengikuti arahan pemerintah ya. Ya. Work from home. Ya, ini kita pakai aplikasi Zoom. Kita hari ini kedatangan tamu narasumber yang sesuai dengan topik yang hangat akhir-akhir ini, terutama masalah yang melanda seluruh dunia. Jadi hari ini kita kedatangan Dr. Inke Lubis, PhD. Saya masih bertugas di Magister Ilmu Kedokteran Tropis, tetapi juga di Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Kebetulan memang memegang divisi infeksi dan penyakit tropis. Ya, Dr. Inke ini juga mungkin kalau teman-teman tahu, setiap daerah itu kan sekarang sudah ada gugus tugas atau satuan tugas COVID-19-nya. Jadi Dr. Inke ini masuk di dalam gugus tugas untuk daerah Sumatera Utara. Ya, saya kebetulan menjadi koordinator untuk pasien anak COVID untuk di Rumah Sakit GL Tobing. Yang mungkin kita, insya Allah akan kita buka untuk menerima pasien COVID mulai besok. Oh iya, besok itu hari Sabtu ya dok ya, tanggal 28 Maret. Iya, jadi rumah sakitnya itu khusus untuk menerima pasien-pasien COVID yang dikirim dari rumah sakit lain. Jadi kalau rumah sakit lain masih menerima berbagai pasien, sangkaan COVID-nya nanti, tapi yang masih dalam kondisi yang cukup stabil, bukan dalam kritis ya, atau yang terlalu berat, dikirim dulu melalui call center. Jadi kita konsultasi, kita lihat apakah cocok untuk diterima atau tidak dengan gambaran COVID. Jika cocok, lalu kita terima. Tapi kondisi yang berat tetap dikirim ke Rumah Sakit Adam Malik. Oh, gitu dok ya. Siap, ya. Kita mulai pertanyaannya, Stephen. Gimana, Stephen? Iya, jadi mungkin boleh. Pertanyaan pertama, dok. Virus COVID ini, bedanya dengan bakteri, kemudian bedanya dengan jamur, mungkin hanya sekilas, karena kadang-kadang masyarakat awam masih kadang-kadang sulit membedakan apa itu bakteri, kemudian apa itu virus. Mungkin sebenarnya untuk masyarakat awam, untuk membedakan antara bakteri, virus, jamur, ataupun parasit itu sangat sulit, karena apalagi antara bakteri dan virus, itu secara klinis kan bisa menyebabkan penyakit yang sama. Ya kan? Jadi misalnya untuk infeksi saluran nafas atas, itu dua-duanya bisa disebabkan oleh bakteri atau bisa disebabkan oleh virus. Tidak, secara klinis sangat sulit kita membedakannya. Tidak ada yang khusus bahwa ini virus ataupun bakteri, tetapi secara bentuk, kalau misalnya kita memang seorang saintis, kita bisa membedakan dari bentuknya itu bahwa bakteri itu jauh lebih besar daripada virus, dan ketahanan daripada bakteri itu lebih kuat daripada virus dibanding. Jadi bakteri itu lebih tahan hidupnya daripada virus. Dan yang satu lagi, virus itu dia membutuhkan host untuk survive, ya. Jadi dia membutuhkan makhluk hidup lainnya, bisa manusia, bisa hewan, supaya dia bisa meneruskan siklus hidupnya. Sedangkan bakteri belum tentu butuh. Jadi dia bisa selamat dengan sendirinya, gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih mudah lebih mudah mati atau lebih mudah dibasmi daripada bakteri, kenapa yang sekarang ini COVID-19 ini jadi berbahaya atau kesannya menakutkan? Karena sebelum ini kita kan nggak tahu banyak yang bakteri yang sampai seperti ini. Sama kita hidup kurang lebih, generasi kita kan nggak pernah ketemu ada kuman yang seperti ini gitu. Nah, kenapa virus yang ini jadi bisa berbahaya, dok? Yang tadi saya sampaikan itu virus dan bakteri secara umum, ya. Sedangkan COVID ini merupakan virus baru. Jadi kita perlu belajar virus baru ataupun bakteri baru ataupun parasit baru. Bagaimana terjadinya suatu patogen yang baru itu? Itu terjadi biasanya karena mutasi. Mutasi itu bisa terjadi karena pencampuran antara dua virus. Jadi misalnya contohnya kayak corona ini, virusnya sebetulnya memang wajar hidup di hewan. Hewan yang sering itu termasuklah kelelawar, ya kan? Makanya dulu juga pernah ada SARS yang pertama, yang penularannya dari kelelawar lalu ke manusia. Ada juga yang dari unta, itu MERS, ya kan? Itu disebabkan oleh corona. Itu awalnya dia hidupnya hanya di hewan, tapi lalu dia mulai melakukan perubahan genetik di dalam tubuhnya, akhirnya dia sanggup menginfeksi manusia. Itu. Jadi virus yang ini berbeda dari virus-virus yang memang selama ini hanya menginfeksi manusia, itu harus kita bedakan. Makanya penularannya mungkin lebih berat, gitu. Klinisnya bisa lebih berat, karena ini sesuatu yang baru. Kalau virus yang selama ini sudah beredar,
tubuh kita sendiri mempunyai sedikit atau ada kekebalan yang akibatnya lebih dapat mengkontrol penyakit tersebut. Hal yang sama juga untuk bakteri. Bakteri yang wajar itu yang awal sekali kita bisa dengan pengobatan bisa membunuh, tetapi bakteri itu dengan pengobatan antibiotik yang salah ataupun pengobatan antibiotik yang tidak tepat yang mungkin seharusnya tidak diberikan, akibatnya bisa melakukan perubahan genetik, akibatnya dia menjadi resisten atau menjadi super bakteri gitulah, jadi susah dibunuh. Sama juga dengan virus ini. Dan satu lagi tadi saya bilang kan dia bisa pencampuran antara dua virus, jadi akibatnya virus manusia dan virus hewan ketemu membentuk virus yang baru. Itu pun salah satu menjadi virus yang baru yang tadinya saya bilang harusnya lebih mudah untuk dibunuh, ya jadinya karena dia baru tidak semudah itu untuk dibunuh. Dan hal ini terjadi pada COVID. Dia awalnya dari hewan, karena adanya paparan dengan manusia, bisa juga karena terus-terusan paparan, akibatnya awalnya dia tidak bisa menginfeksi manusia, terus lama-lama mulai menyesuaikan diri, akhirnya dia ya namanya virus, bakteri, sama kayak manusia, pintar, bisa menyesuaikan diri gimana caranya supaya bisa masuk atau menginfeksi manusia. Berarti virus COVID ini berbahaya dibandingkan yang sebelumnya, Dok, karena dia bisa transmit, maksudnya ditularkan human to human, ya, begitu ya, Dok, ya? Itu sebetulnya kalau kita cuma ngomong tentang ini ya, tentang COVID itu kan coronavirus. Jadi yang coronavirus ini sebetulnya menginfeksi hewan. Tetapi yang sudah berhasil bermutasi itu, yang pertama kali itu ialah SARS, ya kan? Yang lebih dari 20 tahun yang lalu. Yang kedua kali itu MERS, ya kan? Middle East Respiratory Syndrome disebabkan oleh SARS juga. Jadi, keduanya ini berhasil berubah, mentransmisikan dari hewan ke manusia, lalu manusia ke manusia. Itu dia. Jadi bukan COVID ini yang pertama kali, tetapi termasuk juga MERS dan SARS sebelumnya. Dan bedanya antara COVID dengan SARS dan yang pertama dan MERS, sebetulnya kematian akibat MERS itu jauh lebih tinggi, sampai 36%. Sedangkan kalau karena SARS sampai 10%. Dan COVID ini dilaporkan kematiannya cukup rendah, 2%, walaupun di Indonesia cukup tinggi ya, mungkin kita kewalahan dengan sistem kesehatan kita. Tetapi secara transmisi ini masih belum bisa kita bandingkan. Sepertinya transmisi COVID ini jauh lebih cepat dibandingkan SARS yang pertama dan MERS, walaupun secara klinis dia tidak seberat atau tidak menyebabkan kematian seperti yang kedua sebelumnya. Jadi virulensi daripada COVID ini sepertinya tidak sekuat seperti coronavirus sebelumnya. Tetapi karena penularannya sangat cepat, itu yang berbahaya. Dok, jadi kan ada simpang siur bahwa menyatakan COVID bisa menular melalui airborne. Apakah itu sudah dikonfirmasi oleh WHO? Dan kalau memang betul bisa secara airborne, maka kalau kita naik pesawat itu mungkin akan sangat berbahaya, Dok, karena kan di pesawat kan contain space, jadi mungkin bisa dijelaskan, Dok. Iya, jadi mungkin sebelumnya kita menjelaskan beda antara airborne dan droplet. Jadi kalau droplet itu biasanya partikelnya kan lebih besar, terus dia dengan jarak yang lebih dekat pada saat kita berbicara, ataupun pada saat kita batuk atau bersin dengan jarak 1-2 meter. Sedangkan kalau airborne, dia partikelnya jauh lebih kecil dan dia bisa bertahan di udara. Jadi sebetulnya sampai sekarang COVID ini masih dikatakan droplet, ya. Makanya kita disuruh menjaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Dan salah satunya dengan tinggal di rumah supaya mengurangi paparan. Airborne ini terjadi jika ada tindakan-tindakan yang membuka saluran nafas, karena asalnya virusnya itu menetapnya kan di saluran nafas. Jadi tindakan seperti apa? Misalnya ada terjadi gagal nafas, kita melakukan tindakan untuk memasukkan selang. Atau misalnya kita melakukan nebul, anak-anak yang suka asma atau orang besar yang suka asma, kita nebul, itu menyebabkan adanya bentuk partikelnya yang berubah menjadi aerosol yang menjadi airborne. Jadi itu dia sampai sekarang ini sebetulnya masih droplet, cuman bisa menjadi airborne dalam situasi tertentu. Kalau kita berbicara pada saat traveling dengan pesawat, ini sebenarnya kan tidak ada rekomendasi sama sekali untuk naik pesawat sekarang, apalagi dalam kondisi seperti ini. Semuanya seharusnya
tetap tinggal di rumah. Tapi kita bandingkan air conditioning di pesawat dan juga di kantor ataupun di rumah. Di pesawat itu filtrasinya terjadi 50%. Jadi setiap kali mereka mengeluarkan udara yang beredar itu diambil lagi dan dicampur dengan udara yang baru 50%. Jadi sebetulnya lebih bersih dibandingkan di AC di rumah ataupun AC di kantor, karena mereka tidak memfiltrasi. Jadi misalnya ada yang sakit bertahan lebih banyak. Jadi sebetulnya kalau di pesawat filtrasinya itu lebih baik. Tetapi untuk perjalanan yang panjang ya tentu saja jika ada satu orang yang sakit di situ ya jadi lebih gampang penularan, karena pasti walaupun 50% difiltrasi jadi terus udara bersih, yang 50% yang dikeluarkan kan yang sisa-sisa yang sakit itu mungkin masih ada, apalagi kalau kita di ruangan terus-terusan gitu dalam waktu yang cukup lama. Iya, apalagi yang sakit pas di sebelah kita ya udah. Pasti. Gitu.